Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Diki. Pak Diki, masih bersama kami? Ya, Ya, Pak Diki, ya, kalau di segmen sebelumnya kita juga mengkhawatirkan jangan sampai kemudian epicentrum dari lonjakan kasus ini hanya bergeser wilayah begitu ya. Namun kalau ada pertanyaan juga nih Pak Diki, kenapa mungkin kita melihat sekarang memang angka dari positif dan konfirmasi positif hariannya ini menurun, tapi angka kematian justru masih terus di angka 1.000 begitu Pak Diki. Apa yang salah kemudian dari analisis ini, kemudian memang apakah level yang diturunkan dan pelonggaran aktivitas masyarakat ini masih begitu relevan di tengah kasus kematian bahkan yang masih di angka 1.000? jadi hal yang harus sangat disikapi hati-hati itu dalam masa pandemi ini bahwa indikator kasus harian, infeksi harian, itu tidak bisa jadi andalan utama. Makanya harus dilihat pergerakannya kalau tidak per 7 hari, semacam rata, atau per 14 hari. Karena apa? Karena kapasitas testing kita yang tidak memadai. Dengan test positivity rate yang jauh di atas 10% itu menandakan nggak bisa kita percayai sebetulnya kasus harian itu. Kita bisa pakai tapi nggak bisa menjadi andalan. Karena apa? Di indikator awal ya kita harus lihat test positivity rate. Itu yang akan mencerminkan bagaimana respon strategi dari hulu sampai hilir. Ya ini yang tentu menjadi masalah karena tinggi test positivity rate kita. Kemudian di indikator akhir atau telat, itu ada satu indikator yang harus selalu dilihat dan tampil. Ya. Meskipun pasti tidak memadai untuk konteks Indonesia, tapi tetap harus dilihat apa itu angka kematian. Nah karena angka kematian ini juga sama, memperlihatkan bagaimana keberhasilan intervensi di hulu sampai hilir, bahkan angka kematian itu juga memperlihatkan bagaimana program intervensi dari beragam sektor, bukan hanya kesehatan, tapi bagaimana sektor sosial, ekonomi, support pada publik, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana misalnya sebagai contoh sangat sederhana misalnya, bagaimana tenaga kerja diberi kelonggaran ketika untuk melakukan isolasi karantina, untuk bisa misalnya bu hamil. Nah, ini semua itu berkontribusi pada kematian, dan kematian itu adalah produk paling cepat 2 minggu yang lalu. Intervensi 2 minggu paling cepat, tapi rata-rata di 3 atau 4 minggu. Artinya kalau sekarang kematian kita tinggi misalnya di 1000-an, ya, berarti sebetulnya 4 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kasusnya itu lebih dari 100.000, nggak mungkin di bawah 50.000 gitu. Nah inilah yang sebetulnya menunjukkan bahwa yang tadi saya sampaikan, kita luput, kita abai dalam mendeteksi kasus, dan akhirnya menjadi akibatnya adalah tingginya kematian. Dan itu sekali lagi belum semuanya. Ya. Oleh karena itulah kenapa penemuan kasus ini menjadi sangat penting, karena kita harus mencegah adanya orang-orang yang akhirnya terlambat untuk dirujuk, terlambat untuk ditangani, sehingga ya kontribusinya ya terjadi sekarang. Apa yang kita alami, kita lihat kematian-kematian, bahkan jangankan 3 digit ya, 1 digit aja kematian, 1 aja itu sudah memperlihatkan ada strategi yang gagal atau yang salah. Dan bahkan 1 kematian itu harusnya menjadi pelajaran. Ada apa di kasus ini, dicari tahu sehingga kita bisa lakukan perbaikan. Nah sampai berapa kita bisa mengatakan oh ini sudah mulai terkendali, misalnya Jakarta, oke. Klaimnya terkendali, ya memang karena misalnya kasus infeksinya sudah 10 kasus infeksi per hari per 100.000. Itu dari kasus infeksi. Kematian, ya 1 atau 2 kematian per 100.000. Itu yang disebut terkendali. Tapi kalau bicara provinsi lain, apalagi bicara Indonesia, yang masih sangat amat jauh. Dan bicara sekali lagi untuk mencegah kematian itu adalah proses panjang. Bicara proses panjang dari berbagai macam intervensi. Dan untuk itu harus dimulai tentu dari sekarang. Dan PR kita masih banyak. Jadi 3T, 5M, vaksinasi ini yang harus terus digenjot. Baik, masih banyak kemudian upaya penanganan terutama dalam testing dan mendeteksi kasus COVID begitu ya, yang harus benar-benar digencarkan, diperbaiki. Nah, tapi kita lihat dalam faktanya Pak Diki bahwa memang pelonggaran aktivitas di wilayah-wilayah yang
kini levelnya sudah turun begitu di level 3, akan segera kemudian dirasakan oleh masyarakat sekolah, sudah secara terbatas dan tatap muka akan berlangsung, kemudian juga pusat perbelanjaan kini sudah dibuka. Apa yang harus diwaspadai, apa juga yang harus masyarakat kemudian secara bijak begitu hadapi hal ini? Pertama ya, hal yang harus sekali lagi difahami oleh semua pihak bahwa kita masih dalam situasi krisis. Ini artinya akan menjadi landasan pola tindak kita gitu. Bahwa kita ketika misalnya oke, kita akan keluar, kita akan ya dipilih, betul-betul dipertimbangkan. Nah, ini perlu banget nggak gitu, esensial banget nggak, dan juga ini juga harus dalam bentuk budaya di organisasi, mau itu kantor, mau itu sekolah dan lain sebagainya, bahwa tetap yang namanya 5M ini harus dijaga gitu, nggak bahkan sampai akhir pandemi masih nanti epidemi ini kita harus terus kombinasi 3T 5M dan vaksinasi ini nggak bisa tidak, harus terus kita jaga. Nah, saat inilah adalah masa yang sebetulnya sudah sangat tepat untuk kita semua membudayakan perilaku 5M ini atau perilaku baru ini untuk mengurangi potensi penularan. Bahwa sekarang kita menghadapi Delta varian, nggak mungkin kalau benar-benar hilang tuh sulit banget ya, dan artinya upaya kita adalah mengurangi dan mencegah ya dengan 5M itu untuk apa? Mencegah kematian terutama. Ini ya, bahwa orang terinfeksi ya sulit kita, karena apa? Karena udah tersebar banyak di mana-mana, dan yang harus kita cegah adalah ketika terinfeksi nggak parah, ketika terinfeksi tidak harus dirawat di rumah sakit, ketika terinfeksi tidak menjadi fatal. Caranya apa? Ya pertama vaksinasi, jangan sampai kita ada sebagian kita, apalagi di kelompok, di keluarga kita ada yang rawan lansia, komorbid dan lain sebagainya, ibu hamil misalnya, itu tidak divaksin, itu harus kita dorong karena mereka ini yang akan berkontribusi dalam tadi keparahan dan maupun kematian. Dan artinya yang disebut ke arah pola hidup baru ya nanti akan menjadi endemi itu ya bukan berarti tidak ada infeksi, pasti ada infeksi, tapi kita akan minimalisir itu dengan vaksinasi dan 5M. Baik, itu dia, meski ada pelonggaran sedikit tapi kita harus sama-sama sadar ya Pak Diki bahwa ini kita masih di situasi krisis yang tadi yang penting upaya pencegahan dengan protokol kesehatan dan tentunya vaksinasi ini memang harus terus digencarkan. Baik Pak Diki, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Pak Diki, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.